الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di siang yang mulia ini mari kita kembali memperbanyak puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita, mengangkat tangan kita, meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan kenyamanan kita menuju rumah Allah yang mulia ini semata-mata memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita senantiasa kita pergunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak hanya dengan lisan kita yang bersolawat, tetapi juga dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari senantiasa mencontoh, meniru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir dua hal ini, lisan kita bersolawat, perbuatan kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita diakui umatnya dan kita diberikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, seperti biasanya sebagai kewajiban khotib mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbaharui, mengintrospeksi, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berupaya maksimal meningkatkan nilai keimanan dan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang dimaksud adalah kita yakin, seyakin-yakinnya 100% Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta yang luas ini, menciptakan kehidupan ini. Dan kita tidak cukup hanya yakin di situ, tapi dalam kehidupan sehari-hari Allah tidak membiarkan kita dengan kehidupan kita yang sesuka kita, tapi Allah juga pasti menurunkan aturan, yang mana aturan inilah yang kita pegang sampai Allah memanggil kita. Kemudian meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita selalu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin takut kepada Allah, semakin bertambahnya usia, semakin berkurang jatah kita di dunia ini, kita semakin takut kepada Allah. Takut dengan kematian itu karena persiapan kita belum maksimal. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, kita baru saja
merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Di mana-mana, hampir di setiap wilayah RT, RW, desa, bahkan sampai ke kota-kota, hiruk-pikuk merayakan perayaan hari ulang tahun yang begitu luar biasa. Bahkan diperingati belum lagi tanggal 17, mulai daripada 16 malamnya kita berupaya mempersiapkan itu dalam hal menyambut begitu memeriahkan kemerdekaan yang waktu itu diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Kau yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah terlepas dari penjajahan fisik yang dulu pernah datang ke negeri kita ini. Para ulama dengan semangat jihad telah mengusir mereka. Pikik takbir mengiringi perjuangan mereka. Rakyat dari kampung-kampung turun ke gunung, semua bekerja sama, semua bersatu dalam panggilan jihad. Tentu ini harus disyukuri, wajib disyukuri kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Namun kaum muslimin berbahagia, ketika kita bicara kemerdekaan, apakah negeri kita ini sudah benar-benar merdeka? Sudahkah kita terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh para imperialisme, para kolonialisme? Apakah hari ini sudah benar-benar terlepas kita penjajahan itu? Fakta dunia menunjukkan bahwa setelah terjadi Perang Dunia Kedua, penjajahan yang dulu dilakukan dengan penjajahan fisik, mereka datang ke negeri kita dengan senjata pasukan mereka. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, penjajahan itu berubah menjadi penjajahan non-fisik, lebih modern. Mereka tidak lagi datang ke negeri kita, tapi mereka mengendalikan negeri tersebut melalui pemikiran, pendidikan, budaya, dan software yang lainnya, melalui kaki tangan boneka-boneka yang mereka tanamkan di negeri itu. Kaum muslimin berbahagia, lagi-lagi andai negeri kita ini benar-benar merdeka, tentu kita sudah makmur, tentu kita sudah sejahtera, kita sudah berbahagia, makmur di mana-mana. Betapa kaya negeri kita ini, mineral, batu bara, emas terbesar di dunia ada di negeri kita ini. Bahkan kita pernah mendengar tongkat saja ketika ditanamkan ke dalam tanah, ia akan tumbuh. Subhanallah, negeri kita ini negeri yang subur. Tapi apa yang kita lihat hari ini? Apa yang kita rasakan, kita saksikan hari ini? Kemiskinan masih tinggi, pengangguran di mana-mana, biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal, harga bahan bakar BBM, harga-harga kebutuhan pokok itu masih naik. Inikah dikatakan merdeka? Kaum muslimin yang berbahagia, di saat yang sama segelintir orang kondisi seperti ini ia makin kaya, semakin kaya. Siapa mereka? Mereka itu adalah para pengusaha dan korporasi asing-asing yang tumbuh subur di negeri kita ini. Mereka lah selama ini yang menguasai sebagian besar sumber daya alam kita, baik yang di atas tanah maupun yang di dalam tanah. Rakyat hanya bisa menjerit. Sudah hal ekonomi sulit, keadilan pun sulit,
berbagai gempuran budaya pun hari ini silih berganti, seks bebas, LGBT semakin subur memapar di kehidupan rakyat. Bukankah ini dikatakan penjajahan? Kau ingin berbahagia, ketahuilah penjajahan, baik itu fisik maupun non fisik, merupakan manifestasi daripada perbudakan, yaitu menjadikan manusia sebagai budak bagi manusia lainnya. Dan Islam mengharamkan ini. Inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budan. Allah mengatakan, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, karena itu sembahlah aku. Kaum muslimin yang berbahagia, Imam At-Tabari dalam kitabnya menafsirkan ayat ini, menyampaikan kepada kita makna innani anallah adalah Allah menyatakan, sungguh akulah Tuhan yang berhak disembah, tidak ada penghambaan kecuali kepada Dia, tidak ada satupun Tuhan kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah engkau menyembah selain Dia. Sungguh tidak ada yang berhak menjadi tempat menghambakan diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang dimaksud dengan fa'budani, maka sembahlah aku, adalah menyatakan bahwa murnikanlah ibadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesembahan lain. Kaum muslimin berbahagia, inilah kalimat tauhid. Jika tauhid ini di dada umat ini murni dan jernih, kemudian pemahaman yang terbentuk, yang terpancar dari sana juga akan jernih, maka tauhid itu akan membangkitkan semangat penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tauhid ini juga sekaligus akan membangkitkan perlawanan terhadap segala bentuk perbudakan, penghambaan atas sesama manusia, termasuk penjajahan atas segala bangsa. Inilah yang dahulu dalam sirah ketika para kaum muslimin sampai kepada tanah Persia, berjumpa dengan seorang panglima bernama Rustum, yaitu seorang panglima Rubi bin Amir. Ketika itu ditanya oleh Rustum, kenapa kalian datang ke negeri kami? Kenapa kalian datang ke negeri kami? Apa kata panglima Rubi bin Amir? Allah telah mengirim kami untuk mengeluarkan, memerdekakan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sempitnya dunia menuju keluasannya, dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Itu yang diucapkan oleh Rubi bin Amir kepada Rustum, bahwa tujuan kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri bukan menjajah, tapi mengajak kepada mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin berbahagia, inilah spirit Islam. Spirit inilah yang muaranya sampai kepada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin berbahagia, kewajiban kita bersama adalah bertafakur, minta rasa syukur. Mari kita bertanya kepada diri kita, sudahkah hakikat dan prinsip-prinsip kemerdekaan hakiki itu yang menurut ajaran Islam tersebut, seperti yang disampaikan oleh Rubi bin Amir yang tadi, sudah kita dapatkan hari ini? Jika belum, menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Jika perjuangan dahulu bertujuan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, maka hari ini yang dilakukan adalah untuk membebaskan umat dari perbudakan, dari penjajahan ideologi yang hari ini terpapar di negeri ini.
yaitu dari ideologi kapitalisme sekuler, dari hukum jahiliyah, ekonomi kapitalis dan budaya barat yang bercokol di negeri kita ini. Setelah itulah kita juga memperjuangkan bagaimana mengubah tatanan kehidupan, menegakkan tatanan masyarakat negara yang berdasarkan prinsip-prinsip tauhid. Tatanan tersebut tidak lain adalah menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harusnya adalah setiap negeri ketika kita dikatakan benar-benar mereka kemerdekaan, ketika kita mau tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melepaskan diri kita dari belenggu ideologi yang hari ini tanpa kita sadari terpapar di negeri kita ini. Mudah-mudahan kemerdekaan yang kita raih, penjajahan, lepasnya kita dari penjajahan fisik yang hari ini, kita masih punya PR, yaitu melepaskan kita dari penjajahan non fisik yang hari ini mengitari kita. Maka hati-hati kita bahwa hari ini negeri kita belum merdeka secara hakiki, karena kita masih dijajah. Bagaimana kehidupan ini, bagaimana pergaulan bebas yang ada di tengah-tengah kita, itu adalah bagian daripada penjajahan non fisik yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan penyadaran kepada kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabir al-basar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.